Welcome Sagittarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender dan Sagittarius. Kita sekarang lagi menuju ke akhir bulan Juni nih. Iya, kayak masih jauh dari ulang tahunnya kamu sih, masih ada setengah tahun lagi. Ya, kurang sih, lima bulanan lagi ya. Anyway, kayaknya tuh apa ya, konteksnya apa barusan ya? Sagittarius di sini kamu punya Five of Cups. Ya, 5 bulan lagi menuju musimnya ulang tahun kamu, tapi kayak masih udah kayaknya itu nggak relevan juga. Anyway, Five of Cups kayaknya ada kekecewaan atau kesedihan yang lagi kamu rasain sekarang mungkin. Kalau konteksnya ya, di sini kamu agak membandingkan ya antara apa yang bisa kamu dapetin dan apa yang kamu dapetin. Hmm. Kamu tahu mungkin kemarin usaha kamu udah sampai sejauh mana, tapi hasilnya mungkin nggak selalu sesuai dengan usahanya. Jadi kamu agak mempertanyakan, ini gue kemarin kerja udah bener deh perasaan, kenapa dapatnya segini. Yang jelas kamu ya kalau ngomongin 5 tuh angka yang cukup apa ya, 5 tuh nggak bisa diem di 5 doang, dia nggak stabil ya, nggak stabil dalam artian dia selalu mencari 6-nya apa. Iya, kalau ngelihat di sini Five of Cups, 6-nya ada Six of Cups, ada kamu yang ya secara nggak langsung yang tadi yang aku bilang membandingkan keadaan kamu sekarang dan kamu yang dulu. Mungkin membandingkan effortnya kamu yang hasil yang kamu dapat sekarang dan effort yang kamu keluarkan dulu kayak gitu. Dan yang jelas kalau ngeliat Five of Cups ini kecewanya kecewa sih. Tapi ini nggak kayak semuanya hilang. Ini nggak kayak semua hasil usaha kamu sia-sia kayak gitu hilang begitu saja, enggak. Ini cuma nggak sesuai aja dengan apa ya, dengan ekspektasi kamu. Sebenarnya kalau kamu kerja ya tetap dibayar gitu, cuma bayarannya mungkin nggak sebesar yang kamu expect di awal kayak gitu, dan kamu ngerasa kamu pantas untuk dapetin lebih soalnya usahanya juga lebih. Ya, crossing trading di sini kamu punya hanging man. Ya, susah untuk ikhlas ya. Ya, susah banget untuk ikhlas. Susah banget untuk merelakan kalau ya udah, aku emang kali ini bayarannya segini, ya udah nggak apa-apa. Nggak, kayaknya buat kamu masih agak sulit kamu, uh, apalagi kalau konteksnya kerjaan dan kamu dibayar di situ, kayaknya ada banyak hal yang masih belum kamu pahamin. Mungkin hitung-hitungan jamnya gitu atau hitung-hitungan perharinya kamu masih belum paham. Mm-mm. Ya, yang jelas, selain juga butuh keikhlasan, di sini kamu juga butuh perspektif. Ya, mungkin sekarang kamu dibayarnya kecil karena emang kerjaannya lama kayak gitu. Nah, jadi bayaran gedenya mungkin ntar di akhir. Atau kalau ngeliat hanging man di sini kamunya nggak yang apa ya? Ya kamunya kerja keras betul. Kamunya mungkin keluar usahanya besar betul, tapi kamu usahanya apa ya, kayak nggak ikhlas gitu. Iya, kalau ngeliat hanging man di sini dia lebih apa ya, dia dia bisa lebih ikhlas ya, dia bisa lebih berserah atas hasil dari usahanya. Kalau kamu di sini Five of Cups enggak, kamu selalu mempertanyakan kenapa gue dapetnya segini ya, kenapa gue dapetnya segini kayak gitu. Aku pikir tantangannya di sini bukan soal kamu yang dapetnya di luar ekspektasi kamu atau kurang dari ekspektasi kamu, enggak. Tapi gimana cara kamu menyesuaikan ekspektasi kamu? Ya, hanging man di sini crossing the reading, apalagi kan konfliknya ada di situ. Gimana kamu menyusun apa ya, atau menyesuaikan ekspektasi kamu atau menyesuaikan perspektifnya kamu soal apa yang sudah kamu hasilkan atau apa yang sudah kamu upayakan di sini. Root of the readingnya ada hermit. Ya, kamu butuh banyak introspeksi, kamu butuh lebih banyak lagi menggali ke dalam diri kamu. Mungkin apa yang kamu lihat sebagai usaha yang besar dari diri kamu mungkin nggak sebesar gitu sebenarnya. Atau mungkin sebenarnya kamu nggak sekompeten itu atau nggak seahli itu, nggak sehebat yang kamu pikirin. Ya itu biasanya pil pahit sih kalau ya, nggak semua orang pengen diingetin kalau sebenarnya dia tuh nggak sehebat apa yang ada di kepalanya atau apa yang dia pikirin soal dia sih. Jadi itu kayak ego check mungkin kalau ngeliat hanging man di bawahnya ada hermit. Kamu bisa agak apa ya, nggak melipir kali, tapi kamu bisa agak, yang tadi aku bilang, ngelihat ke dalam diri kamu sendiri lagi. Ya ini masalahnya kayaknya bukan di luar. Kalau ngeliat Five of Cups ini dia ngeliat apa sih jawaban dari masalahnya, kayaknya ada di luar gitu. Kalau kamu bisa dapat lebih gitu atau kamu bisa ya bayarannya dilebihin, mungkin kamu nggak akan sekecewa ini. Lihat faktornya ada di luar kan.
faktor yang bikin bahagianya kamu ada di luar, padahal di sini Hermit ngajak kamu ke dalam diri kamu. Apa yang bisa kamu temuin di dalam itu yang kira-kira bisa mengobati kesedihan kamu atau kekecewaan kamu sekarang. Ya pas energinya ada 10 of One. Kalau ngomongin kerja, 10 of One kerjanya udah luar biasa nih, tanggung jawabnya gede banget, kerjaannya banyak banget gitu, dia udah capek banget di sini. Makanya dari 10 begitu dapat 5-nya gitu, 5-nya malah Five of Cups, malah kayak seolah-olah setengah dari apa yang kamu kerjain. Kemarin kamu kerjanya full tapi kok bayarannya setengah kayak gitu. Ya dan ini ya kalau jelas kalau ada di posisi ini siapa sih nggak bakal kecewa kayak gitu. Aku pun kayaknya bakal agak sulit untuk ikhlas kayak gini. Kenapa dibayar setengah nih, perasaan kemarin gue kerjanya full time ya. Tapi justru karena hanging man di sini crossing the reading, karena ada kartu ini lagi, mungkin ada fakta yang nggak kamu tahu. Mungkin bayaran gedenya dicicil kayak gitu, atau mungkin ini setengah dari proyeknya kayak gitu, jadi kamu dapat DP-nya doang atau dibayar per milestone kayak gitu, siapa yang tahu. Nah, jadinya kerja keras kamu di awal tuh sebenarnya, ini aku selalu percaya kalau apapun yang kamu kerjain gitu, kerja keras yang kamu lakuin itu pada akhirnya hasilnya nggak akan mengkhianati usahanya kayak gitu. Jadi kalau usahanya kemarin kamu kenceng, terus hasilnya sekarang kamu kayak setengah dari usahanya kamu, kayak wah ini ada yang nggak beres nih, ada apa nih. Tapi kalau ngelihat hanging man di sini, ya pasti ada 1-2 detail atau 1-2 fakta yang belum kamu ketahui. Oke, sebelum aku lanjutin ngebuka kartu di atasnya, aku pengen ngajak kalian nih, Sagittarius. Sagittarius, aku kudu nyontek dulu. Buat melatih intuisi kalian, atau kartu outcome-nya aku pindahin, aku geser ke tengah gini. Untuk ini dari 4 kartu yang udah aku buka, aku udah lay the foundation, atau aku udah bikin fondasi dari readingan kalian. Dan dari 4 kartu ini kira-kira endingnya bakal kayak gimana, atau outcome seperti apa yang kalian inginkan dari readingan ini. Mungkin ini keadaan yang lagi kamu hadepin, atau mungkin kemarin mungkin sempat kamu hadepin, sebelumnya kamu ngadepin kondisi seperti ini. Jadinya kalau berdasarkan data itu outcome-nya bakal kayak gimana, atau ya kayak ngelatih intuisi kamu lah. Walaupun nggak selalu nyambung atau nggak selalu selaras, tapi ada makna. Itu yang bikin aku betah tarot reading, adalah makna tersembunyi di balik kartu yang kamu buka kayak gitu. Jadi aku pengen ngajak kalian untuk nyari makna itu, atau nebak-nebak ini kira-kira kartunya apa dan maknanya apa untuk perjalanan hidup kamu. Oke, aku lanjutin ya. Crowning reading Sagittarius, di sini kamu punya Ten of Swords. Ada Ten of One ketemu Ten of Swords, kayaknya bukan cuma fisik kamu yang udah lelah, tapi juga mental kamu juga udah lelah. Kamu udah capek mikir. Nah, kamu udah capek mikir, capek kerja, bawaannya ya sekarang pengennya nikmatin hasilnya kayak gitu. Dan kalau ngeliat hasilnya justru setengah dari kerjanya kamu gitu, 2 kali lipat. Nah, aku ngerasa ini emang jelas ada yang nggak beres ya kalau hasilnya hasil kerja kamu cuma 5 tapi kamu kerjanya udah 20 kayak gitu. Kayak kamu kerja 10 tapi 2 kali kayak gitu. Jelas kayaknya ada yang nggak beres di sini. Tapi nggak tahu, aku sih nggak tahu ya nih. Tebakanku sih ntar di outcome-nya ini bakal kelihatan kamu bener-bener pantas buat hal yang lebih besar, tapi emang datangnya agak terlambat atau agak tertunda kayak gitu. Ujian kamu justru kayaknya di sini di Five of Cups, gimana cara kamu mengelola ekspektasi kamu, gimana cara kamu mengelola kekecewaan kamu. Soalnya di Future of the Reading di sini ada High Priestess, ada 2 kan, ya Major Arcana nomor 2, dan di sini Ten of Swords-nya juga ada 2. Aku rasa di balik semua kelelahannya kamu, capeknya kamu sekarang ini, ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Dan nggak tahu ya kalau ngomongin High Priestess, biasanya pelajarannya bisa lebih misterius lagi sih itu. Ya kebayang gak sih, kita udah capek, kita udah lelah, tapi kita disuruh mikir ini apa ini maksudnya, gak akan nyampe otak kita. Makanya High Priestess menyarankan kita juga untuk berserah sebenarnya. Ya untuk berserah, untuk ya itu ngingetin kita juga soal di luar upaya kita ada zat yang lebih kuasa untuk menentukan hasilnya. Kalau tadi aku selalu bilang kalau
hasil itu nggak akan mengkhianati usahanya, tapi di atas itu juga ada zat yang maha menentukan, yang punya kuasa lebih ya daripada usahanya kita. Kita mau usaha sampai 20 pun di sini, kalau eh, dia berkehendak untuk ngasih kita 5, ya udah kita dapatnya 5. Mm-mm. Dan ada pelajaran di situ. Dan kayaknya 15-nya itu iya kan, masa kita dapat 5 doang, 15-nya itu kupikir ada di pelajaran yang kita dapetin di situ. Iya, posisi kamu kuesionernya tuh kan ada Knight of Sword. Kayaknya kamu terlalu buru-buru, terlalu cepat ngambil kesimpulan kalau ngeliat Knight of Sword di sini. Terlalu cepet kayak, aduh gue dapetnya segini lagi, kayaknya kerjaan kemarin gak worth it deh kayak gitu. Terlalu cepet ngambil kesimpulan itu. Padahal bisa aja kerjaannya worth it, tapi emang apa ya? Emang hasilnya di delay aja. Iya, kayak kamu lagi dites nih, coba dikasih segini, bersyukur nggak kayak gitu. Iya, soalnya Hanging Man juga kadang keikhlasan kita, gimana cara kita mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Dan ini besar banget pelajarannya di sini. Crossing the Reading Hanging Man di sini kuat banget, soalnya banyak banget hal yang bisa Five of Cups ini dapetin atau pelajarin dari Hanging Man. Dan environmentnya ada Emperor, lihat ya, kamu juga pengen ngambil kendali istilahnya kayak gitu, seolah dengan usaha yang udah kamu lakuin kamu juga pengen ikut menentukan hasilnya bakal kayak gimana. Iya, dan itu juga bisa agak apa ya, bisa agak keras mungkin kamu ke orang-orang sekitar kamu, bisa agak-agak apa ya, ya sama kayak kalau ngeliat Five of Cups di sini kan kita kayak nggak punya kendali ya, kayak kita nggak punya apa ya, bawaannya kita menyesal aja atau bawaannya kita kecewa aja. Dan aku rasa karena emperornya di sini dari environment, mungkin itu juga ngaruh ke gimana cara kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu. Iya, jadi mungkin dari kecewanya kamu sekarang, kamu bisa agak lebih bosi sih ke orang-orang sekitar kamu, atau kamu bisa lebih apa sih, ngatur sana sini. Soalnya kamu ngerasa powerless, ya jujur aja Five of Cups ini ngerasa powerless lah, ngerasa nggak punya kuasa. Dan Emperor di sini kamu yang pengen ngambil kuasa itu lagi. Masa gue udah kerja segini hasilnya cuma segini kayak gitu. Dengan bilang kayak gitu aja, dengan membandingkan hasil yang kamu dapetin dengan usaha yang kamu keluarin juga, kamu kan udah apa ya, udah demand power, udah demand mana keadil apa sih, mana keadilannya, mana uh, kamu pengen punya kuasa atas keadaan atau kondisi yang kamu sendiri gak punya kuasa penuh di situ. Itu yang mungkin sedikit banyak bikin kamu agak kasar, atau bikin bikin kamu apa ya. Dan jujur ya, kalau pemegang kendali atau pemegang keputusan itu lebih berat sebenarnya. Nggak se Mungkin kita ngerasa sekarang kita pengen punya kendali, soalnya kita nggak punya gambaran penuh dari apa ya, dari kerjaan yang kita lakuin. Sebenarnya kalau kita tahu, ya sama kayak kalau kita masih jadi trainee atau masih jadi karyawan biasa gitu, ngeliat manajer kayaknya kerjaannya gampang. Iya, cuma apa ya, cuma hadir terus nyuruh-nyuruh orang doang, gajinya lebih gede gitu daripada yang disuruh-suruh. Padahal kalau kita misalnya nih, kita udah di posisi itu, posisi manajer, bakal banyak tanggung jawab yang sebelumnya nggak kita tahu, bakal kita tanggung, bakal kita hadepin. Iya, dan itu bagian dari kamu yang taking control. Kendali itu nggak selalu serta-merta memudahkan hidupnya kita. Dengan kita yang pegang banyak kendali, nggak serta-merta hidup kita bisa jadi lebih mudah. Ya, hopes and fear-nya di sini ada Six of Coins, dan kayaknya ini coins pertama. Aku berharap outcome-nya juga ada coins sih. Kamu butuh banget kestabilan di sini, butuh banget stabilitas, sama kayak Emperor. Emperor dia stabil, dia punya kendali, dia punya kuasa. Dan Six of Coins di sini hopes and fear-nya adalah kamu yang nggak bisa mendelegasikan kendali atau kuasa kamu dengan baik. Kalau ngeliat Six of Coins di sini, sama kayak apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu berikan, itu juga yang kamu dapetin. Konsepnya sama kayak gitu. Kalau kamu usahanya Ten of One, ya kamu juga rewardnya Ten of Cups dong kayak gitu. Kalau usahanya Ten of Sword, ya rewardnya juga uh, Ten of Coins sih gitu ya. Aku mikir lagi. Cuma kan ada banyak ya, yang tadi aku bilang, ada banyak yang nggak kamu tahu ya, urusan-urusan manajerial kayak gitu, ada banyak yang nggak kamu tahu. Jadinya kalaupun iya kamu ada di posisi untuk menentukan itu, apakah kamu bisa mendelegasikan tugas kamu dengan baik, kuasa kamu dengan baik. Kalaupun iya kamu dapat kesempatan atau dapat naik jabatan gitu jadi manajer, kamu bisa jadi manajer yang baik nggak, bisa ngedelegasiin kerjaan kamu dengan baik nggak. Soalnya itu
Six of Coins-nya ada di hopes and fear. Nggak cuma kamu yang berbagi ke orang, tapi juga tanggung jawabnya gimana nih kamu ngasih ke orang. Hmm. Ya, dan outcome-nya tadi udah aku bilang, aku berharap ada kartu yang lebih stabil di sini. Soalnya iya, dari 5 ketemu 6 nih, tapi 6-nya di sini di Six of Coins. Aku harap di sini mungkin kalau ada agak jauh sih, tapi kalau di sini King of Coins, aku rasa ya outcome-nya King of Coins, kamu yang lebih bijak, kamu yang bisa taking control, tapi juga nggak tyrant, nggak semena-mena. Ya itu hasilnya, atau apapun chord card yang ada di coins deh. Aku nggak tahu, tebakan kamu apa, Sagittarius? Kita buka ya, 1, 2, 3. Enggak, ternyata di sini chord card betul, tapi Queen of Swords, sama kayak Knight of Swords di bawahnya kali ya. Kamunya bijak, kamunya tahu apa yang bisa kamu kerjain dan apa yang bisa kamu kasih ke orang buat kerjain kayak gitu. Kamunya lebih sharp, kamunya lebih adil to some point ya. Ya mungkin itu juga kayak sekarang mungkin kamu ngerasa diperlakukan tidak adil karena hasil kerjaan kamu kayaknya setengah dari apa yang kamu kerjain. Ntar kelak kalau kamu punya kendali, kalau kamu jadi penentu, pemegang keputusan di situ, kamu bakal lebih adil. Kamu pastiin gak akan lagi ada orang yang kerjanya Ten of Swords tapi dibayarnya Four of Cups kayak gitu, enggak. Dan Queen of Swords di sini dia selain adil juga dia sangat-sangat dia retrospektif, bukan itu deh kayaknya katanya. Dia sangat hitam dan putih. Ya dia bisa ngebedain kayak di sini Ten of Swords sama Ten of One itu jelas dua ten yang berbeda, dua 10 yang berbeda, nggak bisa disamain. Kalau ada orang yang kerjanya full fisik misalnya dengan orang yang kerjanya full mikir, bayarannya pasti beda. Jadi kamu kedepannya bakal lebih bijak ya kalau ngeliat outcome-nya di sini. Dan aku rasa pelajaran dari kekecewaan kamu, kesedihan kamu kemarin yaitu ya ini ngebawa kamu supaya lebih bijak. Dan gimana kalau sekarang kamu belum ada di posisi itu buat ngambil keputusan, buat ngambil kendali, ya gimana caranya kamu bisa berdamai dengan ya kekecewaan kamu sekarang. Soalnya kendali ini atau ya kontrol ini nggak akan datang ke kamu kalau sekarang kamu belum bisa let go of control. Ya Emperor sama Hanging Man kadang bisa paradoks kayak gitu. Kita kadang justru malah dapetin kontrol gitu, dapetin kendali itu saat kita mau ngelepas. Dan aku bakal tinggalin kalian Sagittarius, ya tinggalin readingan ini, tinggalin kalian di readingan ini dengan kalimat itu. Kadang kita bisa kadang cara kita untuk ngambil kendali justru dengan ngelepas kendali itu sendiri. Gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget Sagittarius untuk waktunya buat likes, comment dan subscribe ya. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Sagittarius lain yang butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Sagittarius ada di hari Rabu ya, barengan sama Capricorn, Aquarius sama Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu ada tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis saya di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Sagittarius, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.